Oke, kalian mungkin kemarin kan di minggu pertama itu kalian dapat materi dari Prof. Anthony Richardson ya, Prof. Anthony Richardson. Kemudian hari ini saya coba ulas kembali keseluruhan tentang plankton. Apa itu yang dimaksud plankton? Silahkan open kamera, mau tiduran sambil tiduran nggak apa-apa, netepi guling juga nggak apa-apa, terserah, yang penting nggak tidur ya, sambil memperhatikan. Santai saja ya. Jadi apa yang dimaksud dengan plankton? Adakah yang paham? Bisa bantu saya, plankton itu apa? Eka Wulan Cahya, mana Eka Wulan Cahya? Hadir Pak. Ya, Pak Eka. Fahri Nur Khairuddin. Eka kelamaan, yo. Fahri Nur Khairuddin. Mana? Hadir Pak. Ya, apa Ferry? Fahri apa? Apa itu plankton Pak? Kalau menurut saya, plankton itu Mafira Nudia. Mafira Nudia mana? Iya Pak. Apa Mafira? Organisme yang berukuran kecil yang hidupnya di dalam air dan melayang di berukuran kecil. Maksudnya berukuran kecil itu apa, Mafira? Mikroorganisme. Ya, selalu mahasiswa itu kalau jawab mikroorganisme ya. Tidak semua plankton itu mikro ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Prof. Anthony Richardson di kuliah awalnya. Dia menyampaikan ada plankton ya yang panjangnya sampai belasan meter bahkan puluhan meter ya tentakelnya. Dia dari golongan ubur-ubur ya, Mafira ya. Iya Pak. Plankton ya untuk all, coba didengarkan ya. Jangan ditambahi mikroorganisme ya. Tolong cuma disampaikan saja. Plankton adalah organisme yang hidup di perairan dan bergerak mengikuti arus. Ya, bergerak mengikuti arus. Itu plankton. Di perairan itu ini PPT-nya kelihatan ya. Kita jelaskan satu persatu ya. Ada plankton kalian definisi sudah paham tentang plankton. Yang berikutnya adalah neuston. Neuston adalah organisme perairan yang hidup di permukaan perairan atau daerah permukaan, mendekati daerah permukaan perairan. Ada neuston nabati dan ada neuston hewani. Neuston hewani misalnya kalian lihat di sungai itu ada apa itu?
semacam laba-laba air ya, yang mengapung di permukaan air dan selalu dia hidup di permukaan air. Ada juga kumbang air dan sebagainya. Yang nabati misalnya neuston dari golongan tanaman tuh eceng gondok, kayu apu, kayak gitu-gitu itu ya. Yang berikutnya, organisme perairan itu ada yang dinamakan dengan nekton. Nekton itu apa? Nekton adalah organisme perairan yang bergerak aktif melawan arus. Kalau plankton tadi mengikuti arus, kalau nekton itu bisa melawan arus. Contohnya organisme perairan yang bisa melawan arus, bergerak aktif melawan arus, itu contohnya adalah ikan, ya. Dia bergerak aktif melawan arus, ya. Kemudian berikutnya adalah bentos. Bentos itu apa? Bentos adalah organisme perairan yang hidup di dasar perairan. Organisme bentos itu ada yang digolongkan ke dalam makrobentos dan mikrobentos. Makrobentos itu adalah bentos berukuran besar. Mikrobentos adalah bentos berukuran mikro, ya. Salah satu contoh mikrobentos adalah alge mikro atau bakteri, jamur, protozoa yang hidup di dasar perairan. Contoh-contoh makrobentos misalnya larva capung, cacing tubifet, dan seterusnya, ya. Mikrobentos untuk dari golongan alge kita kenali berdasarkan habitat tempat dia hidup, ya. Ada yang dinamakan alga bentik epilitik, alga bentik episamik, alga bentik epipelik, alga bentik epizoid, ya. Epilitik itu alga bentik apa? Epilitik adalah alga bentik yang menempel di substrat batuan dasar perairan. Kerikil-kerikil itu ya, dia nempel di situ. Episamik apa? Adalah bentos alge yang menempel di permukaan pasir dasar perairan, ya. Kemudian ada lagi epizoik. Epizoik apa? Adalah bentik alge yang menempel di permukaan hewan-hewan yang hidup di dasar perairan. Contohnya menempel di permukaan cangkang moluska, ya, di permukaan cangkang gastropoda misalnya, permukaan cangkang bivalvia, kerang-kerangan itu ya, permukaan cangkang crabs, kepiting dan seterusnya, ya, udang-udangan, ya. Kemudian yang berikutnya alga bentik epipelik, ya. Untuk alga bentik epipelik, dia misalnya menempel pada substrat tanaman dasar perairan atau perakaran tanaman yang ada di dasar perairan, ya. Oke, saya lanjutkan. Sudah paham itu apa yang dimaksud dengan plankton? Dia berbeda dengan neuston, nekton, perifiton, bentos, ya, dan neston. Berikutnya, kalian sudah paham tentang plankton. Plankton, penggolongan plankton itu ada berapa? Naura, mana Naura? Penggolongan plankton ada berapa, Naura? Altof, ada Nur. Penggolongan plankton ada berapa? Mana tuh enggak untuk sorone hari ini? Ada 4, Pak. Apa Altof? Fitoplankton, zooplankton, bakterioplankton, dan virioplankton, Pak. Pinter, ya. Pinter.
Kalau yang bakteri plankton sama virioplankton itu apa, Alto? Ini minggu kemarin belum tak sampaikan ya. Halo? Kok sunyi senyap semuanya gitu? Syekh Kurnia Ramdan, mana Syekh Kurnia Ramdan? Mana ini mandi paling anak yo? Andin Rianisti apa? Bakterioplankton apa, Andin? Saya waktu itu nyatetnya fitoplankton sama zooplankton aja, Pak. Oke. Saya sama Profesor Endang juga jadi jelasin. Fitoplankton itu adalah plankton nabati, zooplankton plankton hewani. Kalau bakterioplankton itu dari golongan Bacteriophyta ya. Dari golongan Bacteriophyta atau Cyanophyta itu adalah golongan bakteri yang berfotosintesis ya. Dia melayang di perairan. Bakterioplankton, definisi bakterioplankton termasuk juga bakteri yang hidup di substrat melayang di perairan. Itu dari golongan bakterioplankton juga. Yang berikutnya virioplankton, semua makhluk hidup di dunia ini pernah bisa terinfeksi virus, termasuk juga plankton. Virioplankton adalah virus yang hidup di dalam tubuh plankton, ya. Hidup di dalam tubuh plankton. Dia merupakan pengendali populasi plankton, ya, karena dia bersifat sebagai parasit. Semua virus yang ada di dunia itu sifatnya sebagai parasit obligat. Tidak ada virus yang bisa hidup tanpa inang, ya. Dia hidup, dia membutuhkan inang dalam rangka untuk berkembang biak secara proliferasi, ya, mengendalikan DNA atau RNA dari inang untuk membuat DNA atau RNA virus yang pada akhirnya terbentuk virus-virus baru, ya. Makanya dia harus butuh inang. Inangnya baik ukuran mikro sampai makro, ya. Bisa plankton juga sebagai inang dari virus. Oke. Saya tanya tentang manfaat plankton, apa tuh kira-kira yang paham manfaat plankton? Manfaat plankton ada yang paham? Penghasil oksigen terbesar. Ya, di kuliahnya Prof. Anthony Richardson menyebutkan seperti itu. Dia penghasil oksigen terbesar di dunia, ya. Bukan karena terutama dari golongan fitoplankton. Samudra yang kelihatannya dia diam seperti itu, dia mengandung banyak sekali plankton, ya, di permukaan. Nah, plankton-plankton tadi melakukan aktivitas fotosintesis, ya, dalam rangka menghasilkan oksigen di perairan, ya. Salah satu aktivitas fotosintesis, dia akan dapat menghasilkan nitrogen di perairan. Itu salah satu hal positif dari plankton di perairan, dalam rangka sebagai salah satu penyumbang nitrogen terbesar di dunia, ya. Berarti selama ini kalau kita menganggap bahwa tanaman terestrial sama, ya, berarti kalau saya tanaman terestrial apa saya buang saja supaya kan sudah ada plankton, enggak, sama aja, ya, semuanya, ya. Semuanya tanaman dia bisa nyumbang oksigen di air. Coba kalian berikutnya manfaatnya apa kira-kira? Peran negatif plankton di lingkungan perairan. Kalau dia blooming, dia merugikan lingkungan perairan, ya.
dikatakan kondisi blooming jika kecerahan kurang dari 25 cm. Pak Asus kok moro-moro bilang kecerahan? Sudah paham tentang kecerahan? Kalau belum langsung ngomong belum ya. Ketua kelasnya aja yang makili ngomong ya. Kalau ditanya cepet ya, gak lu respon ya. Ini alat untuk mengukur kecerahan. Pernah lihat sebelumnya? Belum, Pak. Oke. Kalau ada yang dari SUPM, SMA Perikanan, ada. Kalau dari SUPM paham saya kira ya. Itu namanya alat ukur kecerahan. Namanya adalah secidis ya. Secidis itu keping logam untuk mengukur kecerahan. Jadi keping logam dalam rangka untuk mengukur kecerahan. Cara ukurnya bagaimana? Alat ini sederhana, seperti itu saja. Ini kursor saya kelihatan ya, saya gerak-gerakkan. Ini ada bagian yang dikasih warna putih dan bagian yang dikasih warna hitam. Alat ini secara perlahan-lahan kita masukkan ke dalam air. Jika batas antara warna hitam dan warna putih mulai blur seperti ini. Lihat ya yang di gambar kanan. Kalau mulai blur batasnya, garis batasnya ini mulai blur, stop. Kita catat kedalaman dari piring tadi sebagai D1. Ini talinya biasanya dikasih skala sentimeter ya di tali ini. Yang garis-garis ini ya. Nah, ini. Terus kita ukur berapa sebagai D1-nya. Misalnya D1-nya kita ukur 25 cm. Alat ini lalu kita tenggelamkan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kita angkat perlahan-lahan sampai tampak seperti ini lagi. Stop. Itu kedalaman D2 ya. D1 ditambah D2, D2 misalnya 25,2. D1 tambah D2, 25 tambah 25,2 dibagi 2 sama dengan 25,1 cm ya. Itu kedalaman kecerahan. Oke. Kita bisa paham. Itu yang dimaksud kecerahan. Kalau Pak Asus ngomong kecerahan, itu tadi yang dimaksud dengan kecerahan. Kalau kondisi seperti ini diukur kecerahannya, yakin kecerahannya 0 ya. Begitu dimasukkan amplas sudah hilang. Padahal dikatakan tadi bahwa perairan kalau mengalami blooming itu jika kecerahannya kurang dari sama dengan 25 cm. Berarti perairan ini apa? Blooming eutrofik ya, dikatakan dia mengalami proses eutrofikasi ya. Pak Asus sekarang ngomong tentang eutrofikasi ya. Saya jelaskan tentang eutrofikasi. Bukan ini, buka file lagi.
Oke. Perairan itu ada yang disebut kondisi oligotrop, mesotrofik, dan eutrofik. Ya, perairan oligotrofik adalah perairan di mana kelimpahan fitoplanktonnya antara 0 sampai 2000 individu per mili. Perairan mesotrofik adalah jika kelimpahan planktonnya itu antara 2000 sampai 15.000 individu per mili. Perairan eutrofik adalah lebih dari 15.000 individu per mili. Perairan eutrofik adalah perairan yang sangat subur. Mesotrofik perairan yang kesuburannya sedang, dan oligotrofik adalah perairan yang kesuburannya rendah. Ada lagi definisi tentang trofik perairan, salah satunya ada tambahan dengan hipereutrofik, kalau terlalu kelewat subur, itu lebih dari 50.000 individu per mili. Ya, perairan terlalu subur. Ini penelitian mahasiswa MSP yang dilakukan di Waduk Lahore ya, untuk menduga status tropik dari perairan Waduk Lahore ya, apakah golongan oligo, mesro, dan eutro. Ternyata hasilnya Waduk Lahore mengalami proses eutrofikasi atau dalam golongan eutrofik karena kelimpahan plankton fitoplanktonnya lebih dari 15.000 individu per mili. Sampel diambil di bagian outlet, inlet, tengah, dan daerah dekat Keramba. Dari hasil pengamatan didapatkan terutama yang dominan dari golongan Cyanophyta dari genus ya, filum Cyanophyta dari genus Basiloresipon, Bosia, Olopedium, Microceolus, Microcystis, Oscillatoria, Rapidiopsis, dan Spirulina. Kemudian dari golongan Chlorophyta, Chlorella, Chlorocitrium, Chloretiopsis, Crucigena, Dactylococcus, dan seterusnya. Kemudian dari golongan Chrysophyta, Chlorogypa, Chlorocluster, Chloroomonas, Chrysophysis, dan seterusnya. Kemudian ada satu dari golongan Eunglonophyta atau Pyrophyta, itu dari genus Pagus ya. Pak Asus kasih contoh dari genus Microcystis, Spirulina, dan Oscillatoria. Tolong diperhatikan dengan benar, ini nanti akan kalian bawa sampai ke ujian komprehensif ketika kalian menempuh tugas akhir skripsi. Misalnya kalian mengambil atau tertarik meneliti tentang komuniti plankton di perairan. Ini Microcystis, ini salah satu contoh dari alga yang berkoloni ya. Ini merupakan satu koloni yang gelap ini ya, gelap ini, peruntul-peruntul seperti anggur ya. Bentuknya koloni seperti anggur bertumpuk-tumpuk. Satu koloni itu terdiri dari 800 sampai 1.600 sel ya, di mana setiap selnya terlapisi oleh lendir. Jadi dia bergerombol seperti anggur, sel-selnya terlingkupi oleh lendir. Kalau menghitung, tidak ini dihitung sebagai 3 sel. Ingat, satuannya adalah individu. Individu itu kalau mikroorganisme satu uniseluler, berarti dihitung 1 per 1 ya. Ini harus dipecah dulu koloninya ya.
Cara mudah untuk memecah koloni itu dengan teknik sentrifugasi. Sentrifugasi adalah teknik dengan menggunakan rotasi kecepatan tinggi ya. Diputar dengan kecepatan 500 sampai 1000 rpm untuk tempo waktu antara 3 sampai 5 menit, 2 sampai 5 menitan, atau literatur ada yang mengatakan sampai 20 menit. Yang pernah sering kita lakukan sampai 3 menit, 4 menit, 5 menit sudah selesai. Dia terpecah, baru kita hitung satu persatu selnya. Ya, sel dari planktonnya. Ya, nah dari sini tiga kalau taruhlah ya, dari 3 koloni ini rata-rata misalnya 1000, berarti 3 koloni ini terdiri dari 3000 sel per mili. Paham ya? Paham. Berikutnya spirulina. Spirulina itu bentuknya seperti spiral per ya. Per ya. Nah, seperti per. Hitungnya bagaimana? Satu rotasi itu satu individu sel. Hitung rotasinya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misalnya satu untai filamen ini terdiri dari 100 rotasi, berarti 100 sel per mili dalam satu lapang pandang misalnya ya. Kalau ketemu 2 juntai masing-masing 100 ya 200 sel per mili dalam satu lapang pandang. Berikutnya contoh alga yang tidak hidup soliter itu adalah Oscillatoria bentuk lain. Dia berfilamen ya. Lumut sutra itu yang biasa dilihat di perairan, yang panjang-panjang kayak benang, warna hijau, dilihat di mikroskop seperti ini ya. Dia mempunyai sekat-sekat septa, di mana satu septa itu merupakan satu individu ya. Sehingga ngitungnya kita hitung setiap septa jumlah selnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 5 sel per mili, melainkan dalam satu benang ini berapa. Satu benang misalnya ketemu 100, kalau 5 ya 500 sel per mili. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Macet, saya share lagi ya. Di perairan waduk Lahore, Jawa Timur, ini wilayah Malang ini, Dek ya. Ini yang dominan apa? Ternyata dominan golongan cyanobita ya. Itu di stasiun 1 inlet, dia dari golongan cyanobita ya. Itu yang diambil pada beberapa kedalaman 20 meter, 20 cm, 40 cm, dan 60 cm. Kenapa kok dibuat kedalaman seperti itu? Itu kalau kita meneliti tentang plankton, kita ambil di zona fotik ya. Zona fotik adalah zona tempat ada cahaya. Ada zona afotik ya, yaitu zona tanpa ada cahaya. Ada zona kompensasi, yaitu adalah batas antara zona fotik dengan zona afotik. Itu zona kompensasi atau zona remang-remang ya. Zona remang-remang apa definisinya? Zona kompensasi adalah jika cahaya yang diperoleh pada bagian kolom air tersebut tinggal 1% dari intensitas total cahaya yang diterima di permukaan. Itu yang dimaksud dengan zona kompensasi atau remang-remang. Kalau zona afotik berarti zona gelap.
ya, tanpa ada cahaya ya, yang membedakan apa yang dimaksud zona fotik dan afotik ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk fitoplankton sampling kita lakukan di zona fotik. Untuk zooplankton itu sampling diambil di zona afotik ya. Sampling dilakukan di zona afotik untuk zooplankton. Fitoplankton diambil di zona fotik. Berarti bagaimana caranya kita mengukur mana yang fotik, mana yang afotik? Ada yang paham? Di perairan, batas zona fotik sama afotik itu yang mana, Pak? Ada yang paham? Pak, yang menggunakan kecerahan itu pakai Sagitix. Kamu asalnya dari SMA apa? Saya madrasah, Pak. Alhamdulillah, pinter kamu ya, Sylvia ya, berarti nyimak dengan yang saya sampaikan tadi ya. Pinter ya. Senang saya kalau kamu paham ya. Saya tidak sia-sia ngajar yo. Pinter. Jadi bagaimana caranya kalian paham zona fotik dan afotik? Ya tadi, seperti yang disampaikan Sylvia, menggunakan Sagitix tadi. Kalau mulai blur tadi itu disebut sebagai zona kompensasi ya, Sylvia ya. Iya. Semuanya paham? Paham insya Allah ya, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ya. Saya teruskan ini. Kalian biar benar-benar paham apa itu plankton ya. Tidak sekedar teori, jadi kalian paham. Ini yang didapatkan di stasiun ketiga ya. Stasiun berikutnya stasiun berapa ini? Gak ketok meripat saya ini. Nah, ini stasiun 2 ya. Didapatkan juga dari golongan cyanophyta. Jadi cyanophyta itu termasuk alga yang tidak disukai oleh ikan ya. Bu Endang sudah menjelaskan ya. Karena dia mempunyai lapisan lendir, sulit untuk dari film cyanophyta rata-rata mereka mempunyai lendir, sulit untuk dicerna oleh ikan. Dia tidak disukai ikan. Filum yang disukai oleh ikan adalah Chrysophyta dan filum Chlorophyta. Chlorophyta itu alga yang mempunyai membran sel tipis dan mudah dicerna oleh ikan. Chrysophyta adalah alga yang mempunyai dinding sel tebal dari silikat, namun isi dari sel mudah larut dalam proses pencernaan ikan. Sehingga dia juga disukai oleh ikan dan mempunyai nutrisi yang kedua golongan. Kalau Pyrophyta sangat tidak kita kehendaki untuk Pyrophyta sangat atau Dinoflagellata ya, sangat tidak kita kehendaki hadir di permukaan perairan karena dia apa? Karena dia termasuk golongan alga yang mengeluarkan racun ketika dia mati yo. Terutama dari golongan racun neurotoksin atau toksin yang mengganggu keseimbangan saraf ikan ya, gangguan pada saraf ikan. Ini warna air khas dari cyanophyta, warna hijau kebiruan ya, seperti ini, hijau gelap ya. Ini khas cyanophyta ya, dari genus Microcystis yang tadi ya,
yang bergerombol ya. Ini seolah-olah alganya besar ya. Kalau dilihat itu seperti butiran pasir kecil ya. Padahal itu butiran pasir kecil itu terdiri dari ratusan bahkan ribuan sel ya. Tuh. Ini khas di perairan tawar sering terjadi ini karena terjadi pencemaran fosfat di perairan ya. Fosfat itu sebagai limiting factor untuk pertumbuhan dari alga golongan cyanobita. Begitu terjadi pencemaran fosfat, dia akan blooming ya. Dia akan tinggi, melimpah di perairan ya. Kenapa? Karena dia bisa menambat nitrogen langsung dari dia tidak butuh nitrogen di perairan, tapi dia bisa nangkap langsung dari udara. Yang dia butuhkan hanya fosfat ya, yang ketika fosfat tinggi melimpah dia ya. Itu golongan dari cyanobita. Ini misalnya golongan dari chlorophyta yang saya lingkar-lingkar ini ya, di kiri gambar tengah bagian kiri. Itu bagus, termasuk dari golongan alga yang bagus, termasuk yang di bawah ini ya. Ya golongan alga bagus. Ini cyanobita yang kanan atas. Kalau habis blooming biasanya mati massal, drop ya. Habis blooming drop, dia habis di kolam-kolam ikan. Kalau sudah seperti ini malah petaka ya. Artinya dia menambah timbunan bahan organik di dasar. Kemudian si cyanobita kalau terdekomposisi mengeluarkan racun ya. Kemudian dia banyak menghabiskan dari proses dekomposisi untuk oksigen ya. Terus meningkatkan aktivitas bakteri dan kesehatan ikan akan terganggu. Itu ya golongan cyanobita ya. Diharapkan tidak seperti itu. Ini sebagian dari jenis-jenis plankton, zooplankton di perairan, sebagian kecil ya. 5 saja yang saya kasih contoh ya, gambar dari zooplankton. Ada Dapnia, Vertiver, Keratella, dan seterusnya. Cyclops itu contoh dari visualisasi kartun SpongeBob ya, SpongeBob SquarePants. Itu ada yang namanya plankton, yaitu Cyclops ya. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Ini perairan berwarna merah, kelihatan ya? Permukaan perairan berwarna merah ini dari golongan Pyrophyta. Pyro, P ya, penta, hexa, Y ya, Y, RO, pita ya, Pyrophyta. Pyrophyta atau Dinoflagellata muncul ke permukaan biasanya pada saat sore hari. Ini sangat tidak kita kehendaki, seperti Pak Asus tadi sampaikan, dia banyak mengeluarkan racun dari golongan neurotoksin yang mengganggu gangguan saraf ikan. Tolong kalian harus paham, di perairan itu ada namanya fitoplankton dan ada sedimen ya. Baik itu lumpur ya, lumpur anorganik yang masuk ke perairan. Itu contohnya itu yang di gambar bawah itu ya. Itu lumpur anorganik. Dia beda dengan plankton ya. Dia berbeda dengan plankton. Dia berbeda dengan plankton. Jadi di perairan tadi kita akan paham mana yang disebut sebagai lumpur, mana yang plankton atau fitoplankton. Ini hasil penelusuran yang saya temukan. Oke. Kita masuk ke warna air ya. Berarti plankton itu bisa menunjukkan kualitas perairan ya. Kualitas perairan berdasarkan plankton ya. Berdasarkan warna air yang muncul.
ada warna yang kita kehendaki untuk budidaya ikan ataupun di perairan secara umum, perairan yang sehat, yang bagus itu jika golongan plankton alga coklat dan alga hijau muda. Coklat muda dan hijau muda. Coklat muda itu menandakan golongan perairan tadi baik ya untuk kehidupan organisme perairan karena dia dari golongan Chrysophyta atau diatum, ya, nama lainnya diatum, dengan kecerahan tidak kurang dari 35 cm, artinya tidak blooming atau tidak meledak ya populasinya, ya, baik dan dipertahankan. Coklat tua itu jika kurang dari sama dengan 20 cm, itu dia tergolong perairan yang baik karena juga Chrysophyta, tapi harus diencerkan, ya. Buang air permukaan pada saat pagi menjelang siang atau sore menjelang malam, tidak boleh pada siang hari. Kalau siang hari terjadi fluktuasi suhu yang besar. Kalau fluktuasi suhu di atas 5 derajat Celcius, ikan akan mati. Karena ikan termasuk organisme berdarah dingin, poikiloterm, ya. Buang sore hari, buang air permukaan, ya. Kemudian diganti air baru, ya. Itu untuk mengencerkan plankton di permukaan. Kemudian coklat biru ini termasuk golongan yang tidak baik, ya. Coklat kemerahan ini Pyrophyta, tidak bagus ya, Dinoflagellata. Coklat kehijauan dia kurang baik ya, karena bercampur-campur ini algenya ya. Ada satu saat dia akan muncul Pyrophyta, Dinoflagellata, satu saat dia muncul Cyanophyta, satu saat Chlorophyta ya. Coklat kehitaman ini bukan plankton ya, coklat kehitaman jernih bukan plankton. Dia adalah residu dari asam-asam organik di perairan hasil proses dekomposisi. Cenderung fertil perairannya karena terlalu asam ya. Hijau daun muda ini bagus ya, itu Chlorophyta, kecerahannya tidak kurang dari 35 cm. Hijau tua jelek ya, terlalu blooming dia meskipun Chlorophyta. Hijau kekuningan bisa jadi Chlorophyta kecampuran Dinoflagellata atau Chlorophyta kekurangan nutrisi jelek. Hijau kebiruan jelek ya, karena dia Cyanophyta. Itu pengamatan secara visual ya. Kita bisa menilai planktonnya bagus atau tidak bagus. Kalau kita mengidentifikasi, kita hitung planktonnya, kemudian kita identifikasi per jenis, kita bisa menemukan namanya indeks keragaman atau indeks diversity dan indeks dominansi ya. Indeks diversity, indeks dan indeks dominansi. Coba saya tampilkan lagi ya. Pak Asus lagi ngajar PPT ini akeh ini ya. Sana ke sini, ke sana ke sini. Karena maksudnya benar-benar paham. Ya. Boleh gak bingung apa meneng ini di lewat. Ini sudah bisa dilihat ya PPT-nya. Oke, ini indeks diversity. Saya tanya kalian, kalau dalam satu lingkungan ditemukan individu atau spesies yang beragam, kira-kira bagus enggak? Ayo. Kira-kira bagus tidak? Jangan takut enggak disalahkan Pak Asus kok. Ayo siapa yang mau jawab silakan Dik, ayo biar cepat. Bagus, Pak. Bagus. Siapa yang jawab tadi? Syekh Kamla ya.
Kamu dari mana? Aceh? Malang, Pak. Oh, Malang. SMA mana? BSS, Pak. Oh, BSS. Oke. Brawijaya Smart School yo. Oke, Iya, Pak. Saya Kurnia. Kok bisa bagus kenapa? Karena menurut saya kalau misalnya beragam, jadi kayak terbentuk suatu komunitas gitu, Pak, yang saling membentuk rantai makanan. Ya, pinter ya. Jadi gini, dalam satu lingkungan kalau ditemukan spesies-spesies yang hadir itu beragam, ya, tidak terjadi dominansi, tidak ada yang dominan, berarti kondisi lingkungan bagus ya menurut saya, benar ya. Karena setiap spesies yang ada di lingkungan tadi mempunyai kesempatan untuk bisa hidup dengan baik. Ya. Fitoplankton itu bila hadir beragam berarti bagus ya. Semua genus, semua film dia hadir dalam kondisi yang berimbang jumlahnya ya. Tidak ada yang misalnya terjadi pencemaran fosfat ya. Akan terjadi peledakan jumlah cyanobita ya, blooming cyanobita. Artinya lingkungan tadi tidak bagus karena ada pencemaran fosfat. Ya paham ya? Terjadi blooming cyanobita. Berarti karena blooming cyanobita terjadi dominansi cyanobita. Artinya tidak baik ya, karena terjadi dominansi. Untuk menghitung nilai indeks keragaman, kita menggunakan rumus Shannon and Wiener ya. Aksen sama dengan min sigma PI ln PI, di mana PI adalah NI per N, jumlah individu dibagi jumlah total individu yang ditemukan. Jumlah dari individu ke I. Misalnya chlorella ditemukan, misalnya microcystis ditemukan 1000 ya dari genus Cyanophyta. Kemudian chlorella dari genus Chlorophyta ditemukan jumlahnya 20 ya. Kemudian Surirella ya ditemukan jumlahnya misalnya 10 ya. Pagus dari genus Dinoflagellata ditemukan juga 10. Misalnya total dari individu genus yang ditemukan 1100 ya, misalnya 1100 atau berapa ya. Kemudian kita hitung nilai indeks keragaman. NI-nya kalau NI dari individu tadi dari golongan Cyanophyta tadi ya yang ditemukan ya microcystis, NI-nya berarti genus microcystis 1000 per total 1050 ya, 1000 per 1050 ditambah yang tadi 10 per 1050, 10 per 1050 dan 10 per 1020, 30 per 1050 ya. Sigma ya karena ditambah dikali PI itu berarti NI per N ya. 1000 per 1050 ln 1000 per 1050 dalam kurung ditambah berapa tadi 10 per 1050 ln 10 per 1050 dan seterusnya ditambah ya sampai 30 per 1050 ln 30.000 per 50 hasil sigmanya dikalikan dengan bilangan negatif. Bila hasilnya aksen kurang dari 2,3026 keanekaragaman disebut kecil atau kestabilan komuniti rendah. Antara 2,3 sampai 6,9 keanekaragaman sedang dan kestabilan komunitas sedang. Di atas
6,9 berarti keanekaragaman komunitinya tinggi alias perairannya tadi bagus ya, tidak terjadi pencemaran. Kebalikan nilai indeks keragaman adalah nilai indeks dominansi. Rumusnya Simpson ya, indeks dominansi Simpson. Rumusnya adalah C aksen sama dengan sigma NI per N kuadrat. Di mana NI tadi ya, NI itu adalah jumlah individu ke I. Berarti misalnya gini 1000 ya. Mikrosistem tadi 1000 dibagi totalnya berapa tadi? 1050. Karena sigma ditambah lagi ya. 10 per 1050 ditambah 10 kuadrat. 10 per 1050 kuadrat ditambah 30 per 1050 kuadrat ya. Jika hasilnya mendekati 0 berarti tidak terjadi dominansi. Jika hasilnya mendekati angka 1 berarti terjadi dominansi ya. Saya tanya kalian. Kalau keragamannya tinggi bisa dipastikan dominansinya akan tinggi atau rendah? Kalau nilai keragamannya tinggi, dominansinya tinggi apa rendah? Zaki, Muhammad. Rendah, Pak. Pinter, ya. Kalau keragamannya tinggi, dominansinya yakin akan rendah, ya. Karena beragam, tidak ada yang dominan, jelas, ya. Kalau keragamannya rendah, berarti dominansinya akan tinggi, ya. Wis pinter, alhamdulillah kalian paham, ya. Oke. Berarti salah satu fungsi plankton berikutnya adalah bisa menandakan kualitas perairan ya, baik secara visual warna tadi maupun hitung nilai indeksnya ya, kelimpahannya. Fungsi plankton berikutnya, plankton bisa menjadi salah satu bahan imunostimulan untuk organisme yang mengkonsumsi, baik itu ikan ataupun manusia ya. Manusia mengkonsumsi plankton, ada Sunflorella, spirulina, bahkan digunakan untuk masker, itu masker spirulina untuk kecantikan dan sebagainya ya. Kemudian bisa digunakan plankton, bisa juga digunakan sebagai salah satu zat ya, bahan aktif pada fitoplankton, bisa digunakan sebagai salah satu zat antivirus atau antibakteri ya, itu obatan virus atau pengobatan penyakit viral dan bakterial ya. Itu penelitiannya Bu Uun sama Bu Yuni Kilawati ya. Bu Uun itu KPS MSD. Kemudian fungsi plankton berikutnya, dia mengurangi emisi gas rumah kaca ya, karena proses fotosintesis yang dia lakukan. Fungsi plankton di berikutnya, dia adalah pendaur ulang nutrien di perairan, yang menguptake nutrien, kemudian dibentuk biomasa mati kembali lagi ke lingkungan dalam bentuk hara. Hara dimanfaatkan lagi plankton, itu yang dimaksud sebagai pendaur ulang nutrien di perairan. Fungsi plankton berikutnya apa? Sebagai penyangga perairan, penyangga pH, penyangga oksigen, penyangga suhu, penyangga hara di perairan. Penyangga oksigen karena dia mengkonsumsi oksigen juga menguptake oksigen. Penyangga pH karena dia mengeluarkan oksigen juga dia mengeluarkan CO2 di perairan. CO2 cenderung asam ya. Kemudian O2 cenderung basa dan seterusnya. Itu fungsi plankton, termasuk fungsi plankton tadi ya, ada yang menyebut dia sebagai salah satu organisme yang punya peran besar terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca yang seperti yang disampaikan oleh
kuliah umum yang disampaikan untuk menghambat proses perubahan iklim global atau climate change, ya, yang disampaikan pada kuliah yang sebelumnya, ya. Plankton itu ada yang sifatnya dia sebagai mero, ya. Kemudian ada yang piko, ada yang hulu, kemarin sudah tak sampaikan, ya. Sampai di sini jelas,